Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan selamat datang untuk rumah damai. Di sini saya banyak kenal ya, Pak Dama, kemudian ada murid saya, anak saya tersayang, Juni Sastra, dan juga Pak John yang boleh bersama-sama kita untuk beribadah saat pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri, satu-satunya pengharapanku.
Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Dengan hormat Ibu Evi untuk angkat di dalam doa. Engkau berkati kami, Engkau selalu menyertai kami setiap hari kami, Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menunaikan ibadah kami ya Tuhan. Urapi kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Urapi kami Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Sampai detik ini Tuhan memelihara kita dengan begitu luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan pujikan suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukanlah milikku lagi.
ketika saya boleh mengutip ketika Rasul Paulus memiliki penyakit duri dalam daging, berdoa 3 kali meminta kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih setiaku, kasih sayangku kepada Rasul Paulus. Begitu juga dalam pujian ini relate sekali, berhubungan sekali, suka-suka Tuhan. Semua untuk kebaikan kita semua. Puji Tuhan, kalau sekarang ini semuanya pada pusing, terutama terutama ibu-ibu ya. Plastik naik, semua naik, tetapi kita di dalam Tuhan, kita selalu ada sukacita karena kita punya Allah yang mencukupkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Walau sana sini pusing, namun kita semua tetap bersukacita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Bersorak-sorak
kemuliaan Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari kaum pria. Untuk waktu saya beri kesempatan.
Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian dari Komisi Pria, bahwa dalam pujian ini mengajak untuk kita bersama-sama boleh senantiasa datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan pujikan Hitung Berkat-Mu Satu-satu. Saat pagi hari ini tidak saya panjang lebarkan, kita sebentar akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, bahwa kita selalu mengagumi cara Allah yang luar biasa untuk menolong dalam setiap kehidupan kita. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku.
nanti Sharon yang akan mengangkat di dalam doa, dan waktu serta tempat saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami yang mau menyembah dan yang mau memuji nama Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu dapat kami dengar dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tak lupa kembali saya menyapa bagi saudara-saudara kita dari Yayasan Pengharapan Rumah Damai. Terima kasih sudah bersedia untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Dan kerabat saya dari Cicurug, daerah Bogor, dulu saya praktek di sana. Dan hari ini Ibu Maria serta Saudari Yemima bisa beribadah bersama-sama di tempat ini karena saudari ini sedang kuliah di UB. Juga buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya ucapkan selamat datang bagi kita semua. Puji Tuhan. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Allah. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Markus. Pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita baca secara bergantian. Markus pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, hidup tanpa Yesus membawa pada kehancuran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa tanpa Tuhan hidup ini gak apa-apa, gak masalah. Yang penting punya uang, punya pekerjaan, punya keluarga, punya kesehatan. Ya, masih ada orang-orang yang punya pemikiran yang demikian. Tanpa Tuhan itu tidak masalah. Tetapi pada pagi hari ini saudara, firman Tuhan mau memberikan pengajaran, memberikan satu pelajaran hidup yang berharga bagi saya dan saudara. Ternyata manusia yang hidupnya tidak ada Tuhan di dalamnya, pada akhirnya akan mengalami sebuah kehancuran. Mungkin saudara tidak langsung terlihat, ya, tetapi pasti itu akan terjadi. Pelan-pelan, terjadi secara perlahan-lahan. Orang yang hidupnya tidak ada Tuhan, tidak ada Yesus di dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam pikirannya, perlahan-lahan akan mengalami kehancuran demi kehancuran karena tipu daya daripada iblis. Mari kita lihat dan pelajari bersama-sama melalui ayat-ayat yang sudah kita baca. Ini adalah kondisi orang yang hidup tanpa Yesus. Saya baca kembali ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai.
Kita lihat saudara, orang yang kerasukan roh jahat, dirasuki oleh roh jahat yang mendiami dirinya, yang menguasai hidupnya. Gak ada orang yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Bahkan karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Tinggalnya bukan di sebuah rumah, tinggal bukan dalam lingkungan keluarga, tetapi tinggal di mana saudara? Dia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit. Bukan bersama-sama dengan keluarganya. Bahkan firman Allah mengatakan sambil berteriak-teriak. Ini hidup orang yang dirasuki roh jahat. Bukan dikuasai oleh roh Allah. Tidak ada Yesus, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah dalam hidupnya. Bahkan dia menyakiti dirinya sendiri. Ayat 5 bagian akhir, dan memukuli dirinya dengan batu. Adakah di antara kita pada pagi hari ini yang pernah memukuli diri kita sendiri dengan batu? Seberat-beratnya pergumulan kita, sesakit-sakit hatinya kita, seenggak enak-enaknya keadaan yang saya dan saudara alami, kita masih bisa berpikir, jangan menyakiti diri sendiri, apalagi dipukuli dengan batu. Nah, tetapi berbeda dengan orang ini. Bahkan ayat 3 menjelaskan dia ini tidak bisa dikendalikan. Orang-orang gak sanggup lagi mengikatnya sekalipun dengan rantai. Betapa kuat rantai itu saudara. Berbeda dengan tali. Apalagi tali rapia, beda sekali kekuatannya saudara. Tetapi gak sanggup untuk mengikat orang ini. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-15, ketika orang ini sudah sembuh dikatakan dia berpakaian. Berarti sebelumnya apa saudara? Bisa dikatakan dia tidak berpakaian dan dia tidak waras. Tidak waras. Bagaimana bisa hidup bermasyarakat? Bagaimana bisa hidup dalam lingkungan keluarganya? Hidupnya benar-benar hancur. Hidup sepertinya hidup, tetapi apa yang dia kerjakan saudara? Apakah ada sebuah manfaat untuk dirinya sendiri pun tidak ada saudara. Gak ada yang sanggup menolong. Kasihan ya saudara kalau kita baca ayat-ayat ini. Bukan hanya sekedar baca dan lewat begitu saja, tapi kalau kita mau merenungkan. Dan kisah ini menjadi gambaran hidup manusia tanpa Tuhan. Orang yang hidup tanpa Yesus akan kehilangan arah. Betul saudara? Akan kehilangan arah di dalam dunia ini. Akan kehilangan pengharapan, akan banyak hal yang terhilang, bahkan kewarasan pun akan hilang saudara kalau enggak ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Betul? Apalagi masalah demi masalah terjadi, sakit penyakit kita alami, tekanan, beban hidup, kewarasan ini bisa hilang kalau enggak ada Tuhan dalam hidup kita. Manusia tidak akan sanggup hidup tanpa Tuhan yang adalah Sang Pencipta manusia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti orang yang kerasukan roh jahat, orang yang digerasa ini, dia cenderung menyakiti dirinya sendiri. Karena dia nggak kenal Yesus, dia nggak kenal Tuhan, dirasuki roh jahat. Demikian juga dengan manusia, terlebih khusus kita.
Ketika saya dan saudara hidup di luar Tuhan, tidak mau dekat dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, cenderung akan melakukan hal-hal yang merusak, yang berujung kepada sebuah kehancuran. Sadar atau tidak sadar, itu yang akan terjadi, saudara. Cenderung akan melakukan hal-hal yang merusak, baik diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, dan lain sebagainya. Kalau sudah terjadi hal yang demikian, siapa yang rugi, saudara? Apakah roh jahat yang rugi? Apakah iblis yang rugi? Tidak, tetapi diri sendiri. Diri sendiri yang rugi. Dan kita harus ingat bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis, roh jahat berusaha sebisa mungkin untuk menghancurkan hidup manusia, terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akan begitu banyak cara yang iblis lakukan agar supaya saya dan saudara jauh dari Tuhan. Iblis tidak senang ketika melihat saya dan saudara dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, rajin ibadah, rajin berdoa, dan lain sebagainya. Iblis akan berusaha dan terus berusaha mencari celah, mencari kesempatan untuk menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Itu harus kita ingat bersama-sama, saudara. Dan kita lihat, saudara, ketika iblis merasuki orang ini, ketika hidupnya dikuasai oleh roh jahat, hidupnya dirusak, tetapi berbeda dengan pribadi Yesus. Saya baca di dalam ayatnya yang ke-8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Hidupnya enggak karu-karuan, saudara. Gak ada manusia yang mau mendekati, gak sanggup dibelenggu, gak sanggup diikat. Tetapi saat Yesus melihat orang ini, Yesus perintahkan agar supaya roh jahat yang menguasai dirinya untuk keluar. Supaya roh jahat ini tidak berkuasa lagi atas dirinya. Supaya orang ini tidak dirusak terus menerus oleh kuasa kegelapan. Dan kita lihat, saudara, ketika Yesus memerintahkan roh jahat ini keluar, apa yang terjadi? Saya baca dalam ayatnya yang dari ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Kita lihat, saudara, perbandingannya. Ketika dia dikuasai oleh roh jahat, ketika Yesus belum hadir dalam hidupnya, dan ketika Yesus sudah bertemu, hadir dalam hidupnya, roh jahat itu keluar. Firman Allah katakan, orang itu duduk, sudah berpakaian, dan apa, saudara? Waras, sembuh. Yang tadinya hanya berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit, berteriak-teriak, memukuli dirinya dengan batu. Yang tadinya tidak berpakaian, yang tadinya tidak waras,
tetapi ketika Yesus hadir dalam hidupnya, hidup orang ini dipulihkan oleh Yesus. Amin, saudara. Yesus memulihkan hidupnya. Kehadiran Yesus dalam hidupnya membawa pemulihan. Gak akan bisa mengalami pemulihan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, pelayanan demi pelayanan, kehidupan bersosial dan lain sebagainya, kalau tidak ada Yesus dalam hidup saya dan saudara. Amin. Susah kita mendapatkan pemulihan. Manusia tidak sanggup menolong orang ini, tetapi saat Yesus hadir, saat Yesus mengusir roh jahat itu, dia bisa duduk, dia bisa berpakaian, dia bisa waras, dia bisa sembuh, dia dipulihkan oleh Allah. Allah memulihkan setiap umat manusia. Allah sanggup dan sanggup memulihkan. Sekalipun di pemandangan manusia orang ini gak berguna lagi, gak ada manfaatnya, mungkin sudah dilupakan oleh keluarganya, sudah dilupakan oleh lingkungannya, oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hidupmu gak penting lagi. Tetapi saat Yesus hadir, perubahan terjadi. Dan ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup jauh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Bahkan di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, Yesus menyuruh orang ini untuk pulang ke rumahnya. Dia katakan, aku mau ikut dengan Tuhan. Dia mau ikut. Tetapi Yesus katakan, kamu pulang ke rumahmu. Kamu sudah waras, kamu sudah sembuh, kamu sudah sehat, kamu sudah dipulihkan, kamu sudah berjumpa dengan Yesus yang adalah Allah. Pulang ke rumahmu. Beritakan tentang apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidupmu. Ceritakan, saksikan, supaya orang-orang juga mengetahui bahwa ada Yesus yang berkuasa, yang sanggup memulihkan kehidupan setiap umat manusia. Amin, saudara. Yesus tidak ajak dia, ayo jadi muridku. Enggak, saudara. Disuruh pulang. Pulang ke rumahmu. Kalau ada Yesus dalam hidup saya dan saudara, kita juga bisa menjadi berkat dalam rumah kita. Amin. Dalam keluarga kita ada banyak tantangan, tetapi saat Yesus tetap hadir dalam hidup kita, Dia akan memampukan saya dan saudara untuk bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Selanjutnya saudara, mari kita lihat satu tokoh dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Saya baca buat saudara ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, yakni kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi Salomo hikmat yang luar biasa. Bahkan Salomo gak minta kekayaan, gak minta kehormatan, Tuhan berikan. Ketika hidup Salomo ada di dalam Tuhan, ketika dia hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan permuliakan hidupnya. Salomo minta hikmat, Tuhan berikan.
yang dia nggak minta Tuhan tambahkan. Kekayaan diberikan, kehormatan diberikan, dan dikatakan sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Betapa luar biasanya saudara, ketika Salomo dia hidup benar di dalam Tuhan. Betapa diberkatinya Salomo ketika ada Tuhan di dalam hidupnya. Pasal 10 ayatnya yang ke-23, Salomo menjadi raja terkaya dan paling berhikmat di seluruh muka bumi. Gak ada yang bisa tandingi, dan dia dapatkan semua itu dari mana saudara? Dari Tuhan. Bukan manusia yang kerjakan, bukan kehebatannya, bukan pendukungnya, bukan latar belakangnya karena dia juga anak raja, tidak saudara. Tetapi karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Ada Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan angkat, Tuhan berkati, Tuhan permuliakan, Tuhan kasih kehormatan. Tetapi kita lihat saudara, pasalnya yang ke-11, saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Mulai ayatnya yang pertama saja saudara, saya baca 1 Raja-Raja 11 ayat pertama. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saudara, Salomo mulai berpaling dari Tuhan. Ya, dikatakan dia mulai mengikuti Allah-Allah yang lain. Hatinya condong kepada ilah yang lain. Istri-istrinya, gundiknya menarik hatinya daripada Tuhan. Salomo merasa itu yang lebih menarik daripada Tuhan. Ilah mereka yang lebih menarik daripada Tuhan. Dia lupa di waktu yang lalu seperti apa kehidupannya. Ketika Tuhan angkat naik dan semakin naik, termasyur di muka bumi namanya. Banyak orang yang datang untuk mendengarkan hikmat dari Salomo. Banyak orang yang berikan persembahan, raja-raja yang ada waktu itu tunduk pada Salomo. Tetapi hatinya mulai condong kepada ilah yang lain. Hal-hal duniawi lebih menarik perhatiannya timbang Tuhan. Apakah Tuhan tidak sakit hati saudara? Apakah hidupnya akan tetap baik-baik saja kalau enggak ada Tuhan di dalamnya? Tidak bisa saudara. Ayat yang ke-9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya
Aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Dikoyakkan kerajaan Israel yang dipimpin oleh Salomo. Yang dulunya begitu luar biasa diberkati oleh Allah. Saat dia mulai jauh, saat Tuhan tidak ada lagi dalam hidupnya, saat ilah lain yang menguasai hidupnya, saat perkara-perkara dunia yang lebih menarik perhatiannya, kerajaannya dikoyakkan oleh Tuhan karena Tuhan murka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup Salomo perlahan-lahan mulai hancur. Kerajaan Israel terpecah. Yang awalnya utuh karena ada Tuhan di dalamnya, tetapi rusak karena Salomo jauh dari Tuhan, gak mau lagi dekat dengan Tuhan, gak mau lagi hidup dengan Tuhan. Tuhan murka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan tertipu dengan kenyamanan hidup. Amin. Jangan tertipu. Jangan merasa cukup karena punya segala-galanya. Semua yang aku miliki lancar jaya, uangku semakin bertambah, asetku semakin bertambah, keluargaku semakin diberkati, sekolahku semakin baik, semakin bertambah prestasiku. Wes gak perlu lagi Tuhan, gak perlu lagi dengar firman Tuhan, atau enggak aku dengar firman yang baik-baik saja. Kalau itu dosa, kalau itu menyakiti hatiku, kalau itu menyinggung aku, gak mau aku dengar, gak mau aku ambil, gak mau aku masukkan dalam hatiku, hidupku, pikiranku. Yang baik-baik saja Tuhan yang aku ambil. Kita gak bisa saudara, pilih-pilih. Alkitab ini utuh, Kejadian sampai kitab terakhir apa saudara? Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Wahyu. Gak bisa kita cuma mau ambil yang Kejadian saja atau Mazmur dan Amsal, soalnya itu menghibur. Kalau yang lain itu menunjukkan dosaku. Gak bisa kita pilih-pilih saudara. Semua utuh kita terima dari Tuhan. Sekalipun itu menegur, mengoreksi, menasihati, membebat, membimbing, itu adalah firman Tuhan dengan utuh kita terima. Dengan utuh kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan jauh saudara. Puji Tuhan kalau keadaan kita baik-baik saja hari-hari ini. Puji Tuhan kalau saya dan saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat, jangan tertipu dengan kenyamanan hidup. Jangan lupa akan pribadi Tuhan. Amin, saudara. Ketika orang Gerasa ini dia hidup dirasuki oleh roh jahat. Hidupnya enggak karu-karuan. Hidupnya hancur. Hanya berada di pekuburan yang enggak ada kehidupan. Di pekuburan itu adanya apa saudara? Orang-orang yang sudah mati dan dikubur. Gak ada masa depan karena gak ada Yesus, tetapi Yesus hadir. Dia dipulihkan. Yesus hadir dalam hidup saya dan saudara. Kita rasakan damai sejahtera. Kita rasakan ketenangan sekalipun di tengah badai hidup. Betul saudara? Kita rasakan kekuatan sekalipun benar-benar sudah merasa lelah, merasa lemah, merasa enggak mampu, tapi Tuhan transfer kekuatan. Tuhan genggam tangan kita. Tapi kalau enggak ada Tuhan Yesus, siapa yang mau angkat kita? Siapa yang mau berikan kita kekuatan? Bukan semakin berdiri tegak, tetapi semakin turun dan semakin turun. Salomo yang awalnya punya segala-galanya,
Tuhan bisa ambil, Tuhan bisa rubah, Tuhan bisa murka ketika dia jauh dari Tuhan. Ketika tidak ada lagi hadirat Allah dalam hidupnya, Tuhan murka. Maka dari itu pada pagi hari ini firman Allah mau mengingatkan saya dan saudara. Hidup tanpa Yesus akan membawa pada kehancuran. Tetapi kita jemaat Tuhan, anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetaplah hidup bersama dengan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Amin, saudara. Saat Bapak Ibu Saudara semakin diangkat oleh Tuhan dalam hal jasmani dan rohani, biar Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita berada di kondisi-kondisi yang tidak baik, di level terendah, di titik terendah kita. Tetapi biarlah Tuhan itu tetap hadir dalam hidup saya dan saudara, amin. Jangan cari ilah yang lain, jangan terpikat pada ilah yang lain. Jangan terpesona dengan kenyamanan demi kenyamanan yang dunia berikan, sehingga kita jauh dari Tuhan. Jangan, saudara. Tetap ingat, semua dari Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Jangan mulai remehkan yang lain. Jangan mulai merusak yang lain. Biar roh Allah tetap ada dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Dan nikmati berkat demi berkat Allah, jasmani rohani, Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini sampai di sini. Cara selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkat satu pujian, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Engkau pada pagi hari ini yang rindu dipulihkan Tuhan, nyanyikan dengan penuh iman. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin. Oh, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Setiap kaum wanita nyanyikan pujian ini, haleluya. Oh, haleluya. Mari engkau setiap pria berdoa kepada Dia. Apa yang perlu dipulihkan, Dia
Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Haleluya. Setiap kaum pria, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau para wanita berdoa kepada Dia. Apa yang perlu Tuhan pulihkan dalam hidupmu, dalam segala apapun, sampaikan kepada Dia. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasanya tak pernah. Sama-sama haleluya. Oh, Dia sanggup. Luaskan Dia bekerja pada pagi ini, melakukan perkara. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh, Dia sanggup menyembuhkanmu, Dia sanggup memulihkanmu, Dia sanggup memberkatimu. Haleluya. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Dia sanggup memulihkanku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Oh haleluya. Mari mulai menyembah Dia. Oh haleluya. Haleluya. Jamah dan lawati setiap kami. Oh jamah dalam nama Yesus. Haleluya. Oh pulihkan segala sesuatu kami semua ya Tuhan. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Engkau yang sakit, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau yang susah, terima penghiburan dalam nama Yesus. Engkau yang berbeban berat, terima kelegaan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa. Bapak Jaman, angkat di dalam doa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Engkau telah melakukan perkara yang besar Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau beri kekuatan, Kau beri kami napas sampai saat ini Tuhan. Sakit yang kami derita Kau hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan yang ada di Tunggul Permanu ini Tuhan. Kiranya semuanya Engkau berkati Tuhan Yesus, baik jasmani maupun rohaninya Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Tuhan kiranya boleh meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Angkat satu pujianku, diberi kuasa dari Raja yang mulia. Setiap musuh menaklukkan
bersama-sama. Baik persembahan yang pertama, kedua, 1/10 yang kami kembalikan, Tuhan balas berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu sehingga segala sesuatunya berlimpah-limpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengumuman gereja Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu doa umum, Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, dan Minggu pagi anak-anak sekolah minggu, Minggu siang ibadah raya umum, perjamuan kudus 8:30 pagi, pelayan perjamuan kudus sudah tertera di warta. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara harap bersabar, kita akan berikan kesempatan kepada rekan-rekan kita dari Hope Ministry. Mari silakan. Ya, beri tepuk tangan buat rekan-rekan kita sekalian. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, kami dari Hope Ministry mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala dan juga seluruh jemaat majelis yang memberikan kami kesempatan. Sebelum anak-anak kita akan menyaksikan puji-pujian, izinkan kami memperkenalkan diri, termasuk memperkenalkan pelayanan yang kami kerjakan di Hope Ministry. Izinkan saya memperkenalkan dulu terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan kiranya setelah kenal nanti saling menyayangi dalam Kristus. Amin. Ya, saya Pendeta Meidama. Saya sebagai pendeta misi di Sinode Gereja Metodis Injili, tapi tidak mengembalakan Bapak Ibu. Ya, jadi hanya mengembara begitu ya. Lalu saya di Hope Ministry sebagai sekretaris ya. Sebentar. Ya Bapak Ibu, lembaga kami namanya Hope Ministry, itu adalah nama awal yang kami gunakan ketika lembaga ini berdiri. Kita mulai 2016 atas kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya tadi terberkati dengan khotbah, di mana di khotbah yang kita dengar, di ayat yang kita baca itu, Tuhan justru mengizinkan setan yang banyak itu kepada babi. Dan dikatakan di situ ada sekitar 2.000 babi. Nah, kalau tadi saya coba hitung di bangku Bapak Ibu, kalau kita hitung saja satu ekor babi itu harganya 1 juta, babi yang paling kecil ya sekarang ya. 2.000 babi itu sekitar 2 miliar harganya. Tapi Tuhan justru tidak memandang babi yang banyak itu, tetapi dia justru menyelamatkan satu jiwa yang sudah dipandang gak berharga lagi. Jadi Tuhan itu memandang setiap jiwa itu berharga. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa satu orang bertobat, surga itu apa? Bersorai-sorai. Itu juga dasar kami mendirikan Hope Ministry. Ya, ketika kita daftarkan secara lembaga hukum, maka kita tidak bisa menggunakan istilah asing karena memang kita tidak punya donatur orang asing. Ya, kita terpaksa menggunakan bahasa Indonesia, yaitu Yayasan Pengharapan Rumah Damai. Nah, ini adalah foto anak-anak kita. Kami ada di Kunta Baswara, Jalan Kunta Baswara 1, nomor 4, Polehan, Kota Malang. Jika Bapak Ibu boleh mau berkunjung, ada waktu untuk berkunjung, dipersilakan. Ya, ini adalah pendiri. Oh ya, siap. Sudah. Siap. Oh ya. Jadi ini adalah pendiri kami, namanya Pak Pendeta Fernando Sihombing. Beliau sebelum menjadi hamba Tuhan 15 tahun menjadi pengedar narkoba, kemudian datang ke Malang melarikan diri, ya, kemudian setelah tidur 8 bulan di Pasar Belimbing, ya, makan dari tong sampah, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian sekolah hamba Tuhan, dan sekarang pendeta, ya. Dan kami bersama-sama, kami dimuridkan oleh beliau untuk melayani di ladang misi. Ya. Ini adalah pengurus di lembaga kami, ada beberapa yang hadir di tempat ini, ada Pak Ardian dan juga Mas John. Ini adalah pengurus yang
melayani bersama-sama di Hope Ministry dan saya ada di tengah-tengah ya. Jadi kenapa sekali lagi kita dirikan yayasan ini, kita melihat bahwa pekerjaan misi ini adalah pekerjaan yang harus kita lakukan. Sebagaimana amanat agung mengatakan bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu di Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu harus menjadi saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya bahwa setiap kita jemaat Tuhan sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Kalau kita mengaku sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan amanat agung, menjadi saksi daripada Kristus dari keluarga kita, tetangga kita, ya, orang-orang yang jauh bahkan sampai ke ujung bumi. Bukan hanya tugas Pak Gembala, bukan hanya tugas yang sudah sekolah Alkitab, bukan hanya tugas kami sebagai pendeta misi atau misionaris, tetapi semua adalah tugas kita sebagai jemaat Tuhan. Kita juga di dalam pelayanan misi kita ke beberapa tempat dan kita menemukan bahwa kantong-kantong Kristen menjadi sasaran daripada penghijauan. Banyak anak-anak di kantong Kristen karena memang iman mereka kurang bertumbuh, lalu karena memang secara ekonomi mereka terbatas, akhirnya dari sebelah mereka mengambil anak-anak itu, membawa mereka ke pondok pesantren, lalu mereka doktrin di sana, mereka mencuci otak anak-anak dari kantong Kristen, lalu mereka kembalikan dan mereka jadikan sebagai pendakwa. Seperti dari tempat saya dari Nias. Dulu 99% ketika terjadi kebangunan rohani di Nias, semua orang Nias bertobat menjadi pengikut Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang 67% kekristenan. Ya, tinggal 67%. 2019 tim kami ketika pelayanan misi ke Nias mendapati lebih dari 300 anak dibawa dari Nias Selatan, dibawa kemana? Ke Padang dan ke Aceh, dimasukkan ke pondok pesantren. Dan apa yang terjadi di beberapa tempat seperti di Oekam Kupang Bapak Ibu, 98% sebelumnya Kristen. Tetapi sekarang apa yang terjadi? 98% itu Muslim. Mereka memulai dari mana? Mereka mengambil anak dari sana, mereka bawa ke kota, mereka sekolahkan, lalu mereka kirim kembali setelah selesai untuk menjadi pendakwa di sana. Mereka hanya menawarkan air bersih, mereka hanya menawarkan rumah rumah tembok. Dan orang-orang di sana dengan cepatnya begitu berbalik. Dan di tempat kita sangat dekat di Malang Selatan adalah kantong Kristen. Dan banyak tempat-tempat di Malang Selatan yang memang sudah berubah sekarang. Salah satu tempat nanti yang kami layani, saya ada di slide, namanya Desa Sido Asri. Di situ dulu 99% bisa kita katakan Kristen. Ya, di sana juga ada GPDI, ada GSCA, ada GPIA. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang saudara kita di sana sudah 30%. Bapak Ibu, ini adalah tugas yang harus kita kerjakan bersama-sama. Oleh karena itu kami berdiri ya, bukan di bawah naungan gereja tertentu. Ya, karena kenapa? Ini seharusnya pekerjaan gereja. Ini seharusnya pekerjaan ya anak-anak Tuhan yang ada institusi gerejanya. Tetapi banyak gereja ini belum bangun. Ya, saya bersyukur bahwa Bapak Ibu saya lihat semangatnya berapi-api untuk melayani Tuhan. Tetapi di beberapa tempat gerejanya besar megah, tetapi tidak memikirkan bagaimana menjangkau di luar. Maka lembaga ini boleh berdiri ya dengan visi ya. Visi kita itu memberitakan kabar baik dan menciptakan generasi muda yang berprestasi, mandiri serta hidup takut akan Tuhan. Ya, misi kita sama, yaitu menjangkau, kita memuridkan, kita memperlengkapi dan mengutus untuk memberitakan Injil. Ya, kita sudah terdaftar secara lembaga hukum dan puji Tuhan Bapak Ibu ya, dari lembaga kita sudah memuridkan sekitar 20 mahasiswa yang lulus dari sekolah teologi dan mereka sudah melayani di beberapa tempat saat ini ya. Ini yang sudah lulus, ada juga yang sudah mendahului kita ya. Setelah berjuang di tempat pelayanan, akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir, ada salah satu dari antara mereka. Lalu kita mendirikan Rumah Anak Damai dan ini lulusan Rumah Anak Damai ya, saat ini ada 18 dan puji Tuhan ada 9 yang sekolah di sekolah Alkitab.
Kenapa? Karena di tempat kita mereka belajar bagaimana melayani Tuhan, akhirnya hati mereka diubahkan oleh Tuhan untuk mereka menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, dan selebihnya ada yang mengambil sekuler, dan ada satu sedang mempersiapkan diri untuk masuk taruna. Ya, doakan supaya karena bulan-bulan ini dia akan mengikuti tes dan semoga bisa lolos begitu ya. Oke, kita sudah melayani di beberapa tempat ya. Kita ada beberapa pelayanan, saya jelaskan secara singkat. Nah, Rumah Anak Damai ya. Rumah Anak Damai ini nanti anak-anak yang akan nyanyi di depan ini Bapak Ibu. Apa itu Rumah Anak Damai? Orang sering menyebut kita itu panti asuhan. Orang sering menyebut kita oh ini asrama. Tetapi kita tidak menggunakan istilah ya, kedua istilah itu. Karena panti asuhan itu konotasinya itu sangat kurang bagus untuk psikologi anak. Lalu kalau ke asrama mereka harus bayar ke kami. Tetapi anak-anak yang kita layani, yang kita muridkan tidak bayar Bapak Ibu. Ya. Kemudian di tempat kami membentuk mereka sebagaimana itu adalah anak kami sendiri, itu adalah adik kami sendiri. Sehingga di tempat kami kalau Bapak Ibu berkunjung nanti tidak akan menemukan bahwa pembina itu dipanggil om dan tante. Tetapi dipanggil bapak dan ibu. Jadi hubungannya sangat dekat dan mereka juga tidak kita siapkan pembantu ya, istilahnya yang memasak dan segala macam. Mereka yang mengerjakan semua. Sebagaimana di rumah, mereka yang sapu, mereka yang memasak, mereka yang bersih-bersih, merapikan semuanya. Ya, sehingga kalaupun makanannya asin atau enggak ada garam, sama-sama dinikmati. Ya, sama-sama dinikmati dan dinikmati dengan ucapan syukur. Ini adalah rumah pemuridan. Kita punya kerinduan bahwa anak-anak yang kita layani ini mereka boleh keluar dari tempat ini menjadi orang-orang yang misioner, melayani Tuhan, tidak mesti harus jadi pendeta, tetapi mereka bisa melayani Tuhan di berbagai profesi yang mereka miliki, baik itu sebagai perawat, sebagai guru, ya, sebagai politikus, ya, sebagai pramugari, ya, sebagai pilot, apapun mereka bisa melayani Tuhan di sana. Dan kita berharap bahwa mereka boleh menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia ya. Jadi anak-anak kita yang sudah lulus tadi sudah ada 16 dan saat ini kita punya 22 anak ya. Di tempat kita mereka ini dari Kupang, dari Nias, dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan ya, kemudian ada dari Bekasi, dari Pekanbaru. Nah, mereka-mereka ini kita ambil, kita datangkan ke Malang dan di tempat kita sekali lagi mereka mengikuti seluruh proses itu. Kita berusaha mengajari mereka. Yang pertama, mereka mengenal Tuhan. Melalui apa? Mereka wajib baca Alkitab. Jadi di tempat kami anak-anak sebelum tidur ya mereka harus baca Alkitab minimal 3 pasal. Ya tahu ya Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab itu cenderung membuat kita itu ngantuk. Kita ngantuk, saya tidak tahu, ngantuk karena memang merasa terharu begitu ya. Atau karena apa, tetapi memang sering ngantuk. Tetapi walaupun begitu kita memaksa anak-anak kita untuk belajar Alkitab. Dan puji Tuhan kalau mereka datang di tempat kita itu mulai dari SMA, maka sebelum lulus SMA mereka sudah selesai membaca Alkitab. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru minimal itu 2 kali. Ya. Lalu kegiatan yang lain kita juga mengajar mereka untuk melayani. Dengan dimulai dari mana? Ya, setiap pagi mereka bangun jam 4.45, persekutuan yang menyampaikan renungan bukan kami. Ya, tetapi mereka bergantian. Kita membeli buku renungan yang mudah dipahami, lalu mereka belajar, mereka menulis ulang, mereka berkonsultasi dengan pembina dan pagi-pagi mereka yang memimpin. Lalu kita juga memberikan mereka les, ya, les vokal, ya, les musik. Kemudian mereka juga kita libatkan pelayanan di pemuda dan juga di gereja. Dan ada satu program yang tidak boleh dilewatkan, yaitu mereka wajib ikut sekolah misi singkat. Ya, sekolah misi singkat itu apa? Yaitu satu program untuk memperlengkapi kaum awam sebenarnya. Tentang misi, tentang amanat agung. Ada itu intro perjanjian baru, perjanjian lama, kemudian ada homiletik dasar ya, bagaimana cara berkhotbah. Lalu ada juga bagaimana melayani penginjilan, semua ada di situ. Ada juga Islamologi dan juga misiologi. Jadi kita mengajari dasar-dasar di situ sehingga mereka sudah mengerti begitu ya. Ya, ini kegiatan mereka ada persekutuan ya. Mereka juga ada buat kerajinan tangan. Jadi mereka tidak hanya belajar di sekolah tetapi di rumah mereka wajib juga bertumbuh. Memang kegiatan mereka cukup padat ya.
kegiatan mereka cukup padat. Tapi semua dimampukan oleh Tuhan, ya. Semuanya dimampukan oleh Tuhan sehingga mereka boleh mengikuti sampai saat ini. Dan doakan Bapak Ibu, tahun ini ada 14. Bahkan kalau saya hitung ada 2 yang sudah saya tolak Bapak Ibu. Ada 14 yang sudah masuk datanya mau masuk di Rumah Anak Damai. Kalau saya terima semua ada sekitar 16 orang. Tetapi terpaksa saya tolak. Karena kenapa? Tempat kami tidak cukup. Kami sebenarnya hanya mampu menerima 10 anak. Setelah lulus 6 orang tahun ini, ya karena yang 6 orang itu 5 orang itu mau melanjut di sekolah Alkitab karena mau menjadi misionaris, mau menjadi hamba Tuhan. 1 orang masih menggumuli panggilannya tetapi masih hatinya ingin melayani Tuhan. Nah setelah 6 orang ini keluar, yang bisa kami terima sebenarnya hanya 10 orang. Tetapi ternyata ada 14 orang. Akhirnya yang kami lakukan, kami mencoba merenovasi kamar anak-anak. Jadi ada 2 kamar kami gabung menjadi 1, tetapi ternyata memang nggak cukup untuk menerima lebih dari 14 orang. Doakan karena memang mereka punya pergumulan Bapak Ibu, harga tiket mahal. Ya, harga tiket ke Nias itu sekitar 4,7. Lebih murah kalau kita ke Hong Kong. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ke Hong Kong lebih murah daripada melakukan penerbangan dalam negeri ya. Belum lagi harga ekonomi. Ya kalau kami setiap tahun cukup besar lah apa yang kebutuhan kami untuk menyediakan kebutuhan anak-anak. Itu sepintas Rumah Anak Damai dan selain Rumah Anak Damai kita ada pelayanan juga ya. Oh ini mereka wajah-wajah mereka ya. Yang di Rumah Anak Damai ada beberapa yang belum masuk juga. Ya kemudian kita membuka juga pelayanan di Tengger yaitu Rumah Belajar Cerdas. Suku Tengger itu mayoritas Hindu, kemudian disusul oleh teman-teman saudara-saudara kita Muslim, ya kekristenan sangat minim di sana. Ini salah satu suku terabaikan di Jawa Timur, dari 7 suku terabaikan di Jawa Timur, dan kita melayani di sana menggunakan platform Rumah Belajar Cerdas. Ya dari anak-anak kita menjangkau orang tua, kita memberitakan kabar baik kepada mereka. Kita tidak fokus memang untuk mendirikan gereja, ya, tetapi kita fokus untuk memenangkan jiwa-jiwa dan kalau ada gereja di dekat itu ya kita berikan untuk dia bergereja di tempat itu ya. Lalu kita ada Rumah Belajar Cerdas di Sido Asri. Sido Asri itu pojok ya di Malang Selatan. Nah, Bapak Ibu mungkin dengar namanya pantai, namanya unik di sana, namanya Pantai Perawan. Ya, kalau Bapak Ibu ada waktu tapi jalannya kurang bagus. Ya, jalannya kurang bagus. Jadi kalau tidak terbiasa di sana ya harus uji nyali dulu begitu ya. Dia di pojok Malang Selatan. Ya, jadi pantainya bagus karena namanya juga bagus, Pantai Perawan begitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa berkunjung dan kita melayani di sana. Lalu kita juga ada kegiatan membagi-bagikan makanan secara gratis setiap bulan. Bapak Ibu kita bagikan makanan kepada homeless people, kepada pemulung, kepada tukang ojek, kemudian kepada mereka yang di lampu-lampu merah itu. Tujuannya apa? Kita sedang mengajar tim kita dan anak-anak kita. By the way kami bukan orang-orang yang berkelebihan. Di lembaga kami itu tidak ada pengusaha. Biasanya kalau orang mendirikan yayasan itu karena memang dia punya usaha. Dan salah satu cara untuk meminimalkan itu pajak dia dirikan yayasan supaya apa? Dana CSR-nya mengalir ke situ. Jadi dana CSR dikelola sendiri. Tapi kalau kita tidak ada pengusaha di dalamnya Bapak Ibu ya. Tidak ada pengusaha, tetapi di dalam keterbatasan itu kami mengajari anak-anak dan juga tim bahwa kita harus memberi. Karena ada satu kata yang terus kami pegang Bapak Ibu, memberi dari kelebihan itu biasa saja. Tetapi memberi dari kekurangan itu baru namanya luar biasa. Kita mengajari mereka untuk memberi dan ini tidak hanya sebatas membagikan makanan. Tetapi kita mencoba membagikan kasih Kristus kepada mereka. Mungkin mereka itu dipandang sebelah mata. Ya mungkin mereka merasa udahlah kami ini kan kayak sampah masyarakat. Tapi ketika kita datang, sapa mereka, berikan makanan, lalu sharing bahwa Tuhan mengasihi mereka. Maka kita berharap bahwa mereka melihat diri mereka sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Seperti yang tadi, bahwa orang gila di pekuburan di Gerasa saja Tuhan kasihi.
apalagi orang-orang seperti itu, ya. Lalu kita juga ada penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba, ya. Jadi kita ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan karena kenapa? Masalah nomor 1 di Indonesia ini adalah narkoba. 50 sampai 70 orang per hari mati karena narkoba. Dan kalau generasi kita tidak selamatkan, maka generasi Indonesia akan menjadi generasi yang hancur, ya. Kemudian kita juga ada musik dan media ministry, ya. Jadi kita bagikan renungan melalui media sosial, ya, anak-anak juga nyanyi, di record dan kita upload di media sosial. Ini cara kita untuk melayani. Bapak Ibu, sebelum anak-anak kita menyampaikan puji-pujian, izinkan saya membagikan 4 pokok doa. Ya, 4 pokok doa, dan saya berharap Bapak Ibu bisa mendoakan kami, ya. Yang pertama, mari doakan semua tim, ya, agar tetap sehat dan melakukan pelayanan di Hope Ministry. Lalu mari doakan untuk 6 anak yang sudah lulus SMA yang saya sampaikan tadi, di mana 5 orang yang akan masuk STT atau Sekolah Alkitab menjadi hamba Tuhan, dan 1 orang masih menggumulkan panggilannya. Doakan Bapak Ibu supaya yang pertama Tuhan meneguhkan panggilannya kepada mereka. Lalu yang kedua, Tuhan sediakan, ya, kebutuhan mereka untuk masuk kuliah. Lalu doakan untuk 14 anak, ya. 14 anak yang baru masuk, ya, terutama tadi untuk transportasi mereka. Lalu doakan juga untuk pergumulan kami sendiri, ya, untuk dana untuk mereka bisa masuk sekolah, karena memang cukup besar Bapak Ibu, ya. Kemudian ada juga dari SMP, ya, muridnya Ibu Misria, ya, muridnya Misria lulus, 4 orang akan masuk SMA. Jadi sekitar 4 atau 5 ya Bu, ya. 5 orang, ya, jadi sekitar 18 atau 19 orang anak-anak kita yang akan kita daftarkan masuk sekolah tahun ini, dan memang itu bukan hal yang mudah. Kemudian doakan, ya, pelayanan yang terus kami lakukan di Malang, Tengger, dan Sido Asri. Di Tengger dan Sido Asri tim kita tinggal di sana, mereka tidur di sana, mereka berbaur dengan masyarakat, dan memang tidak mudah bagi mereka. Doakan supaya tetap kuat dan Tuhan pakai pelayanan ini untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jika Bapak Ibu, ya, ada waktu dan tergerak hati, ya, Tuhan menaruh dalam hati Bapak Ibu, saya mau melakukan sesuatu, Tuhan menaruh dalam hati saya untuk melakukan sesuatu dalam pelayanan ini, silakan bisa menghubungi kami melalui Pak Gembala, ya. Kemudian kami juga sudah membagikan brosur kami, jangan segan-segan untuk bertanya kepada kami, ya. Mari kita bekerja sama, karena kenapa? Pelayanan ini kami tidak bisa lakukan sendiri. Pelayanan misi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi pelayanan misi bisa dilakukan ketika dilakukan bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika di dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan sebagai penutup saya persilakan kepada tim dan juga anak-anak Rumah Damai untuk menyampaikan puji-pujian di depan ini, dan kiranya puji-pujian yang mereka sampaikan boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Karena cintamu kau menebusku, kau selamatkan hidupku. Ku dijadikannya baru, darahmu sucikan hidupku. Karena anugerahmu kau selamatkanku, ku ada sampai saat ini. Karena cintamu kau menebusku, kau selamatkan hidupku. Ku dijadikannya baru, darahmu sucikan hidupku. Yesus, ku cinta kau lebih dari apapun. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku angkat tanganku, tinggikan namamu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku angkat tanganku, tinggikan namamu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh Yesus, ku cinta kau lebih dari apapun. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku angkat tanganku, tinggikan namamu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Beritakanlah Injil kepada semua bangsa, bawa kabar sukacita kepada yang terhilang. Beritakanlah Injil dengan penuh sukacita, bawa terang firman-Nya sampai ke ujung dunia.
ragu untuk bersaksi. Roh Kudus pasti menyertai, sebarkan kasih-Nya dengan setia, menjangkau mereka yang terhilang. Beritakanlah Injil dengan penuh sukacita, bawa terang firman-Nya sampai ke ujung dunia. Na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na. Haleluya, kasih-Nya sungguh besar dan sungguh mengubah hidup kita. Beritakan Injil dengan penuh semangat. Darah-Nya menyelamatkan umat manusia. Beritakanlah Injil dengan penuh sukacita, bawa terang firman-Nya sampai ke ujung dunia. Beritakanlah Injil dengan penuh sukacita, bawa terang firman-Nya sampai ke ujung dunia. Oh, 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 oh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lagi Bapak Ibu. Mari berikan tepuk tangan lagi buat rekan-rekan kita. Ya, puji Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, saya pernah sekali ke sana karena ada undangan seminar misi ya waktu itu, dan saya datang ke sana. Ternyata dunia ini juga sempit ya. Ternyata dari Rumah Damai pun kenal sama jemaat kita, dan biar Tuhan tolong kita semua. Tuhan memberkati setiap kedatangan kita bersama, rekan-rekan dari Hope Ministry maupun yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Untuk rekan-rekan Hope Ministry maupun saudara dari Cicurug, setelah ibadah boleh singgah dulu ke pastori. Ada berkat buat tamu-tamu yang ada. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita ingat satu pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidup kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. serta syukur
Kami bawa pada siang hari ini pergumulan rekan-rekan Hope Ministry yang ada. Allah sumber berkat memberkati, melimpahkan segala sesuatunya dengan berlimpah, sehingga pelayanan ini dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan yang memulaikan, Tuhan yang meneruskan, dan Tuhan kelak nanti yang akan mengakhiri. Maupun pelayanan di tempat ini Tuhan terus juga memberkati seluruh jemaat Tuhan. Diberkati Tuhan dalam segala aspek hidup mereka. Dan jadikan kami berkat dimanapun berada. Sehingga melalui kehidupan kami banyak orang yang percaya dan terima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kedatangan kami Tuhan mengerti, Tuhan mengenal. Engkau memulihkan segala sesuatunya. Tidak akan pernah sia-sia segala apa yang kami kerjakan di hadapan-Mu. Berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan sepekan berjalan ketika kami bekerja, bersekolah, berkendara di rumah, di lingkungan masyarakat maupun dalam kegiatan peribadatan kami. Tuhan memberkati senantiasa. Sertai dalam perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing hingga tiba di rumah dengan segala selamat. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat, anugerah, serta penunjukan belas kasihan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub pun menjadi bagian kita sekalian sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Latihan pujian pemuda remaja.